Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Syah dengan NIM G002529 dari kelompok A5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus vilisi. Dalam menjelaskannya, saya akan menggunakan beberapa kasus agar lebih praktis dan semoga dapat lebih mudah untuk dipahami. Baik, untuk kasus pertama, di sini, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri. Pada saat sedang santai, dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Jadi dari kasus ini, kita dapat merumuskan 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan letak anatomis dari substansia nigra, di mana substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Kemudian, jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis, yang merupakan letak dari substansia nigra tadi, dan jelaskan secara beruntun anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Baik, pertama-tama, untuk letak anatomis dari substansia nigra, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu substansia nigra. Jadi substansia nigra itu adalah struktur neuromelanin yang bersubstansi gelap. Mengapa bersubstansi gelap? Itu karena kayanya kandungan neuromelanin dan melanin di substansia nigra ini. Di mana untuk neuromelanin itu merupakan produk sampingan dari proses katekolaminanergik yang berada di substansia nigra ini. Di mana substansia nigra ini merupakan tempat pembentukan dari dopamin dan GABA. Dan juga pada substansia nigra ini kaya akan reseptor melanosit 1 dan melanosit 2 yang akan menangkap melanosit yang dihasilkan oleh glandula pineal yang dialirkan oleh liquor cerebrospinalis untuk membentuk selubung melanin di sekitar substansia ini yang akan berwarna gelap. Yang mana selubung itu akan bersifat neuroprotektif karena substansia nigra ini disusun mayoritasnya oleh neuron dopaminergik yang bersifat cukup rentan terhadap kerusakan sehingga dibutuhkan proteksi lebih. Karena itulah neuromelanin dan melanin pada substansia nigra ini cukup tinggi yang mengakibatkan juga warnanya terlihat gelap. Selanjutnya, substansia nigra itu terbagi menjadi 2, yaitu substansia nigra pars compacta dan substansia nigra pars reticularis. Di mana substansia pars compacta adalah bagian dari substansia nigra yang kaya oleh neuron dopaminergik atau bermaksud sebagai neuron yang menghasilkan dopamin. Sementara untuk substansia nigra pars reticularis adalah substansia nigra yang kaya akan neuron GABAergic, yaitu neuron yang memproduksi GABA. Kemudian untuk letak anatomisnya sendiri, sini bisa dilihat substansia nigra itu berada cukup di tengah. Jadi untuk sisi posteriornya, substansia nigra itu berada persis di posterior dari crus cerebri. Berada persis di posterior crus cerebri. Kan untuk anteriornya sendiri, substansia nigra ini berada di depan dari tegmentum otak atau tegmentum mesencephaly atau otak tengah. Kemudian untuk struktur, kemudian kita lanjut. Untuk ganglia basalis. Ganglia basalis itu adalah sekelompok massa materi grisea atau substansia grisea subkortikal yang berada di dasar hemisferium cerebri yang berfungsi mengatur dan menghaluskan perintah motorik dari korteks. Jadi untuk ganglia basalis itu tersusun dari striatum, ya, terdiri dari striatum yang merupakan pintu masuk utama dari sirkuit yang terdiri dari nukleus caudatus dan putamen. Kemudian ada globus pallidus, terdapat 2, globus pallidus internus dan globus pallidus externus. Jadi globus pallidus ini adalah area output utama dari ganglia basalis yang bersama dengan putamen di striatum
itu struktur ini sering disebut nukleus lentiformis. Kemudian selanjutnya ada nukleus subthalamicus yang terletak tepat di bawah dari thalamus pada di encephalon. Dan selanjutnya adalah substansia nigra yang tadi sudah saya jelaskan, yang mana letaknya itu di mesencephalon, yang mana secara fungsional merupakan bagian dari sirkuit kontrol motorik ganglia basalis. Dan selanjutnya itu adalah dari anatomi truncus encephalicis atau batang otak. Jadi batang otak itu adalah struktur yang menghubungkan cerebrum dan medula spinalis. Dan medula spinalis yang secara berurutan ianya terdiri dari susunannya dari superior, dari paling atas ke inferior, itu terdiri dari mesencephalon, yang merupakan bagian paling superior dan berukuran paling pendek, mana ini adalah lokasi dari substansia nigra tadi, dan penghubung langsung antara cerebrum. Dan kemudian selanjutnya adalah pons yang berada di bagian tengah, yang memiliki bentuk yang menonjol atau cembung, pons yang terletak ke arah anterior. Jadi cembungnya itu ke arah anterior dan berfungsi sebagai stasiun relay atau jembatan utama yang terutama membawa serabut saraf yang menuju ke otak kecil atau cerebellum. Nanti di sini ada cerebellum. Dan terakhir yaitu yang paling bawah adalah medulla oblongata. Yang mana medulla oblongata ini berbentuk seperti kerucut dan berlanjut secara langsung menjadi medulla spinalis, dan saat melewati foramen magnum di dasar tengkorak atau di dasar kranium. Mana area ini merupakan tempat dan lokasi kontrol utama fungsi otonom vital seperti pernapasan dan detak jantung. Baik, kita lanjut ke kasus kedua. Jadi untuk kasus kedua ini terdapat Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan CT scan pada kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi dari kasus ini kita bisa merumuskan masalah, yaitu jelaskan sistem vaskularisasi dari circulus arteriosus wilisi. Kemudian yang kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Yang mana gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial dan batang otak. Itu tadi sudah dijelaskan, itu adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial yang berada di pons tadi. Dan ketiga, itu jelaskan nervus cranialis apa saja yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Baik, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu circulus arteriosus wilisi. Jadi circulus arteriosus wilisi ini seperti namanya adalah putaran yang berbentuk seperti cincin yang saling beranastomosis yang terdiri dari berbagai arteri atau pembuluh darah yang terletak di dasar otak basis krani, yang mana fungsinya sebagai sistem kolateral, yang mana jika salah satu pembuluh darah utama ini tersumbat, aliran darah tetap dapat dikompensasi, tetap dapat mengalir dari jalur lain di dalam circulus arteriosus ini. Jadi kemudian untuk anatominya, circulus ini menggabungkan sistem sirkulasi anterior dari arteri carotis interna dan sirkulasi posterior dari sistem vertebrobasilaris yang memperdarahi batang otak. Jadi secara anatomis, circulus ini dibentuk oleh arteri cerebri anterior, yang dekstra dan sinistra, kemudian arteri communicans anterior yang menghubungkan kedua arteri cerebri anterior tadi, dan kemudian arteri carotis interna yang
dekstra dan sinistra, dan arteri communicans posterior yang menghubungkan sirkulasi anterior dan posterior, dan arteri cerebri posterior yang dekstra dan sinistra yang merupakan cabang terminal dari arteri basilaris, di mana arteri basilaris ini merupakan penyatuan dari arteri vertebralis. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian batang otak tadi. Mungkin tadi sudah jelaskan secara umum, ini saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi, untuk truncus encephalics atau batang otak tadi, yang secara singkat merupakan struktur yang menghubungkan cerebrum, cerebellum, dan medulla spinalis. Lebih jelasnya, struktur dari truncus encephalics ini terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama itu mesencephalon atau otak tengah, yang mana merupakan bagian paling atas yang menghubungkan pons dengan diencephalon, yang mana secara anatomi bagian anteriornya terdiri dari crus cerebri, sedangkan bagian posteriornya terdapat tectum yang berisi colliculus superior dan colliculus anterior dan colliculus inferior. Kemudian selanjutnya ada pons yang terletak di tengah, mana pons itu menghubungkan mesencephalon di atasnya dan medulla oblongata yang berada di bawahnya, serta memiliki hubungan masif dengan cerebellum. Di sini tidak ada. Jadi pons ini akan terhubung dengan cerebellum atau otak kecil yang melalui pedunculus cerebralis medius. Dan pons ini berisi nukleus untuk regulasi pernapasan atau pneumotaxic center dan stasiun relay jarak saraf. Yang mana pons itu merupakan tempat keluarnya serta lokasi nukleus utama dari 4 saraf, yaitu nervus 5 atau trigeminus, nervus 6, nervus 5 trigeminus, nervus 6 nervus abducens, kemudian nervus 7 nervus facialis, dan nervus 8 nervus vestibulocochlearis. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan terakhir, struktur dari truncus encephalics yang ketiga adalah medulla oblongata. Mana medulla oblongata itu adalah bagian paling bawah yang berbentuk kerucut seperti yang saya jelaskan tadi, yang berlanjut menjadi medulla spinalis setelah keluar dari foramen magnum. Yang mana pada bagian anteriornya terdapat piramis, merupakan tempat persilangan jaras motorik atau juga bisa disebut decussatio pyramidalis, dan penonjolan oliva. Mana ini adalah pusat kendali otonom vital yang mengatur detak jantung, tekanan darah, pernapasan, refleks menelan, yang mana tadi menjelaskan gejala disphagia Pak Joko tadi. Dan kemudian saya jelaskan lagi untuk nervus cranialis yang keluarnya dari pons. Jadi pertama itu ada nervus trigeminus atau nervus 5 yang mana berfungsi sebagai sensorik untuk sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu pada wajah, khususnya area ophthalmic, maxillaris, dan mandibularis, serta motorik untuk otot-otot pengunyah. Kemudian selanjutnya adalah nervus 6 atau nervus abducens yang berfungsi sebagai motorik untuk mempersarapi otot rectus lateralis mata yang mengontrol pergerakan bola mata ke arah luar, abduksi. Yang mana lesi pada nervus 6 atau nervus abducens ini dapat menyebabkan diplopia atau penglihatan ganda seperti yang terjadi pada Pak Joko tadi. Kemudian selanjutnya adalah nervus facialis atau nervus 7 yang berfungsi sebagai motorik untuk otot-otot ekspresi wajah, sensorik khususnya untuk pengecapan pada 2/3 anterior lingua atau lidah, dan parasimpatis untuk kelenjar lacrimalis atau kelenjar air mata dan kelenjar air liur, yaitu glandula submandibularis dan glandula sublingualis.
Yang terakhir adalah nervus 8, yaitu nervus vestibulocochlearis, yang berfungsi murni untuk sensorik khusus, yaitu vestibular atau keseimbangan, dan koklear, yaitu pendengaran. Dimana pada gangguan pada brain, khususnya pada brain vestibular, pada nervus vestibulocochlearis ini dapat menyebabkan gejala vertigo, yang mana ini terindikasi terdapat gangguan pada cabang vestibular di nervus vestibulocochlearis pada Pak Joko tadi, yang mengakibatkan gejala vertigo. Baik, mungkin saya cukupkan penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.